saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi setiap hati kita. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-9, ayat ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, menuliskan tentang belas kasihan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa itu belas kasihan atau compassion? Belas kasihan adalah sebuah ekspresi emosi yang terdalam tentang perasaan iba. Nah, perasaan ini muncul karena apa? Karena ada dorongan kasih dalam hati kita. Tanpa ada dorongan kasih dalam hati ini, tidak mungkin kita bisa mempunyai belas kasihan. Saudara, Alkitab menuliskan dan menggambarkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang mempunyai belas kasihan yang besar kepada orang-orang. Saya membayangkan bagaimana dalamnya belas kasihan Yesus Kristus. Membayangkan bagaimana wajahnya yang penuh kasih. Pancaran matanya yang penuh dengan kelembutan yang menunjukkan kebesaran hati Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana seluruh kemanusiaannya begitu gelisah terhadap penderitaan manusia yang ada di hadapannya. Saudara, ketika saya sekolah teologi di Malang, saya belajar arti belas kasihan dari seorang anak sekolah minggu kelas 4 SD. Anak perempuan ini dari keluarga yang sangat sederhana. Di rumahnya cuma ada satu ruangan. Ruang itu dipakai untuk tidur, ruang itu dipakai untuk duduk, ruang itu dipakai untuk belajar dan masak. Suatu sore ketika sekolah minggu selesai, anak ini dibagikan sebuah kue. Lalu akhirnya saya mengantar anak ini pulang dengan sepeda motor. Di dalam perjalanan tiba-tiba anak ini berkata, Kak, berhenti sebentar, Kak. Lalu anak itu turun dan menyeberang jalan, menghampiri seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Lalu memberikan kue itu kepada pengemis tersebut. Saya kaget. Lalu saya bertanya kepada anak tersebut, "Nah, kenapa kamu memberikan kue itu kepada dia?" Lalu dia berkata, "Iya dong, Kak, sebab dia lebih perlu dibandingkan saya." Saudara, ketika saya melihat itu, hati saya begitu terharu. Saya belajar arti belas kasihan dari seorang anak sekolah minggu kelas 4 SD ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin, tentu di antara kita pernah mempunyai belas kasihan yang seperti ini. Tapi tahukah saudara bahwa belas kasihan ini datangnya dari Tuhan? Dan belas kasihan inilah yang saat ini sangat diperlukan dunia. Di tengah-tengah dunia menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang sakit, ya. Tetapi lebih banyak lagi orang yang pada saat ini sedang mengalami kelaparan. Mereka saat ini mengalami kemiskinan dan ketidakberdayaan. Seorang teman dari Malang bercerita, bagaimana ada seorang tetangganya yang datang kepada dia menjual gulanya untuk membeli beras. Ada begitu banyak buruh-buruh harian yang saat ini tidak lagi bekerja dan tidak lagi mendapatkan upah. Mereka tidak punya tabungan. Bagaimanakah kehidupan mereka saat ini? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teman saya sampai berkomitmen. Dia akan menyisihkan gaji dari pelayanan dia untuk dia pakai membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, Tuhan Yesus adalah pribadi yang mempunyai belas kasihan yang begitu besar terhadap orang-orang yang kurang beruntung, termasuk mereka yang sakit dan miskin. Saudara, bukankah Tuhan Yesus juga menginginkan setiap kita yang adalah murid-murid Kristus belajar dan meneladani akan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus? Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang menjadi jawaban atas doa-doa orang. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di luar sana yang saat ini sedang mengalami kelemahan dan ketidakberdayaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati akan Jumat Agung dan merayakan Paskah di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Bukankah karena belas kasihan daripada Tuhan, kita manusia yang telah rusak karena dosa,
memperoleh keselamatan melalui karya salib dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dia berbelas kasihan, tapi tidak hanya berbelas kasihan dan tidak melakukan apa-apa. Namun karena belas kasihannya itulah yang akhirnya menggerakkan dia dari surga untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya yang adalah manusia berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah belas kasihan yang seperti ini yang datangnya daripada Tuhan kira juga menggetarkan setiap hati kita yang adalah murid-murid Kristus untuk kita juga menunjukkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kasih Tuhan boleh terasa begitu nyata melalui kehidupan kita yang adalah murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau, sekali lagi, sungguh besar kau